tapi kurang motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Karena ya kalau bisa dibilang mereka aja dari rumah ke sekolah 1 jam itu tuh jalan Jaraknya ya. kaki, bisa memotivasi pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Dan akhirnya setelah ditemukan kita asah, jadi kita latih TC. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Siva dan selamat datang kembali di Spill the Teach. Di podcast Spill the Teach ini, kita bakal spill berbagai cerita, pengalaman, dan perspektif dunia pendidikan langsung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita bakal bahas pendidikan dari sudut pandang yang sedikit berbeda nih, teman-teman. Apakah yang membuat anak muda memilih terjun langsung mendampingi anak-anak melalui komunitas pendidikan, dan bagaimana kepedulian terhadap pendidikan bisa tumbuh menjadi sebuah gerakan yang memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, untuk membahas semua itu, sekarang aku ditemani oleh Kak Dimas Pandawa. Halo Kak Dimas. Halo. Nah, sebelum masuk ke topik utama nih, aku mau ngobrol ringan-ringan dulu nih. Kita kenalan dan ngobrol santai. Dari Kak Dimas sendiri, sekarang lagi sibuk apa? Sekarang kuliah sambil ngurusin komunitas karena kita tuh di target Januari ini tuh akan mengalihkan dari komunitas ke yayasan. Jadi nanti basis komunitas kan masih pendidikan karakter fokusnya. Tapi kalau nanti sudah jadi yayasan, itu membentuk agen champions dari yayasan yang kita buat atau yang kita inisiasi. Tapi tetap sama namanya, SBA Sama atau SBA. Sekolah Budaya Adhikari. Cuma diubah menjadi yayasan mungkin ya. Betul. Oke. Nah, awal aku tertarik nih dari Kak Dimas sendiri kan karena komunitas SBA ini. Nah, sebenarnya tujuan utama dari SBA ini tuh apa sih? Apa target harapan SBA ini dibentuk? Kita tuh ngerasa bahwa sisi kepemimpinan kesundaan tuh udah mulai jarang untuk didengar. Jadi kalau kita tuh punya visi dan misi itu satu. Jadi nyatu, ada surti, harti, bukti, bakti. Surti itu kita punya harapan bahwa yang bergabung di SBA dan dampak target atau peserta yang kita jangkau itu mereka bisa menitikan. Niti surti itu merasakan apa yang dirasakan di lingkungan sekitar kita. Kita ngerasain dulu apa yang orang lain rasain. Baru kita niti harti. Memperhatikan. Jadi memperhatikan tuh bukan dipelong terus gitu. Diliatin terus gitu. Tapi diulik. Didalami. Kita resapin dulu detail kecil yang mungkin orang-orang tuh gak ngerasain dan ini teh kita ngerasain gitu. Baru masuk ke niti bukti, kita ngelakuin aksinya. Karena udah diperdalam, pasti ada yang kelintas di pikiran kita, gimana nih teh kalau dijadiin gini? Gimana kalau misalkan si A ini teh jadi B? Dilakuin gitu. Baru ke niti bakti terakhir, ini mungkin jadi hal yang gak bisa teman-teman pungkirin bahwa kita hidup bersosial, kita hidup berkolaborasi, kita hidup bersama. Jadi niti bakti itu ya hidup bersama dan berkolaborasi. Mau teman-teman mimpinya sebesar apapun, kalau ada orang yang bilang, "Dah yang berjuang mah kita dari kita sendiri." Enggak. Coba aja kalian dalamin, bisa jadi dari omongan teman kalian atau bisa jadi dari omongan orang tua bisa ngedorong kalian, itu tuh udah jadi kolaborasi. Hal yang gak dirasain jadi bentuk kemitraan dengan orang yang belum kita rasain bahwa dia punya peran membantu itu tuh peran besar gitu menuju apa yang kita mau. Makanya 4 pilar itu jadi poin harapan kita untuk orang-orang yang masuk di SBA, orang-orang yang nantinya menjadi target atau sasaran SBA. Karena kita kan fokusnya ke anak kecil ya, jadi ke SD kayak gitu. Nah, untuk program-program SBA ini nih, program-program unggulannya tuh apa sih? Selain SD itu, ngajar-ngajar SD. Program unggulan kita cuman satu. Apa?
tapi berkelanjutan. Namanya Nyaah Kalembur. Wah. Jadi Nyaah Kalembur ini tuh program yang mungkin kalau teman-teman mahasiswa KKN ya pengabdian. Kalau teman-teman dari pondok atau pesantren ya pengabdian juga judulnya. Tapi kalau kita versinya tuh adalah membalikkan diri kita, ngabalikan diri arurang ke tempatna yang seharusnya, mengembalikan diri kita ke tempatnya. Makanya dibentukannya Nyaah Kalembur selama 7 hari 6 malam. Emang di sini tuh standarisasi kita bisa menilai bahwa karakteristik tuh dibentuk ketika kita ada di lapangan. Karakter seseorang bisa jadi upgrade. Soft skill tuh karakter justru yang kita rasain. Itu karena kita ngelihat permasalahan langsung di lapangan. Dan contoh yang baik tuh ya dipraktekkan. Makanya mungkin karena kita kebanyakan ke kota-kotaan, kudu dititah nyobaan. Kumaha suasana pedesaan. Gimana ramahnya, santunnya, bermoralnya, beretikanya orang-orang yang ada di pelosok. Karena mereka mungkin tidak menutup kemungkinan memberikan pelajaran besar kepada kita. Makanya dalam Nyaah Kalembur kita fokus pada program tersebut. Jadi nanti kenapa ini jadi program unggulan? Karena ini dari proses ditemukan, dikembangkan, lalu diperkenalkan. Dikembangkan ini kita dari 7 hari, kita tuh punya data, jadi kita punya target mendata apa permasalahan yang ada di desa, pun khusus sound dari anaknya. Contoh di Gunung Halu tuh tingkat stunting anak-anak tinggi, karena kalau Gunung Halu itu kan Kabupaten Bandung Barat ya. Jadi bayangin teman-teman kalau masuk ke Gunung Halu tuh udah mah kita perjalanan 3 jam dari Bandung ke sana. Belum tentu masuk ke gunungnya, ke dalam, ke atas, ke kanan kiri. Itu tuh pokoknya kalau teman-teman masuk setapak. Jadi kalau bahasa biar teman-teman kebayang mah ya. Kalian pakai motor. Itu tuh udah cukup buat motor aja gitu. Jadi kanan kirinya jurang. Jalan setapak gitu ya Kak? Jalan setapak gitu. Masuk ke sana tuh kita nemuin beberapa fakta yang tadi. Pertama stunting, dan kedua motivasi belajar anak-anak kurang. Meskipun tanda kurung motivasi itu bukan berarti belajar mereka teh di dalam lemes, di dalam kelas tuh nggak semangat, tapi kurang motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Ini mah kan udah jadi simpul atau sampul yang kita kenalnya bahwa sahabat pelosok mungkin tidak melanjutkan di dunia pendidikan yang tinggi, mungkin kayak perguruan tinggi dan lainnya. Karena ya kalau bisa dibilang mereka aja dari rumah ke sekolah 1 jam. Itu tuh jalan kaki. Jaraknya. Karena pertama longsor jalannya. Jalannya longsor. Mereka harus jalan kaki. Jadi mereka 5:30 tuh harus berangkat. Pagi banget. Kita 5:30 di mana ya? Udah ketebak lah ya. 5:30 mereka udah berangkat dari rumah ke sekolah. Terus itu tuh 1 jam tuh baru berangkat, belum pulangnya. Berarti pulang pergi kan 2 jam tuh. 2 jam. Sedangkan SMP itu 2 kali lipatnya. SMP SMA tuh. Keluar gunung ya. Jadi kalau kalian mau lanjut pendidikan di Gunung Halu, SDN Tresna Budi, ya kalian harus nempuhin selama berhari-hari. Itu 2 jam. Baru berangkat loh. Belum pulang. 4 jam berarti. 3 jam lah ya hitungannya. Di sini kita ngelihat bahwa ternyata ada bentuk yang rasanya ini setelah kita niti surti, niti harti, kita ngerasa bahwa bentuk fasilitas pendukung itu mempengaruhi besar bahwa bisa memotivasi pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi. Dan akhirnya setelah setelah ditemukan kita asah, jadi kita latih TC. Ya jadi dilatihnya kita ngelatih anak-anak supaya mereka menemuin potensi mereka sesuai dengan harapan kita. Kita mah sesuai harapan kita. Jadi kalau mereka disuruh belajar teater, mereka harus belajar teater. Karena kita di sana pengen anak-anak sahabat binaan kita itu bisa
mengelola atau bisa mengekspresifkan karya yang rasanya mereka bisa paksakan untuk jadi bisa. Ya yang paling kita bisa jangkau itu adalah teater. Kalau nari sebenarnya motorik anak-anak kan lebih ke perempuan ya condongnya, Iya. karena gerakannya lebih bisa memahami dulu gitu. Kalau cowok kan mungkin rata-rata kalau kita lihat secara langsung gerak kanan Kaku. kiri teh kayak kaku gitu, kayak robot. Iya. Meskipun sebagian besar anak-anak cowok banyak juga yang lincah. Tapi pada akhirnya ada juga yang kayak kita mendorong bahwa mereka bisa mengembangkan potensi menari mereka, menyanyi mereka, dan public speaking mereka supaya mereka jadi bisa presentasi pakai PPT ala-ala kakak-kakak kuliah. Kayak gitu. Setelah diasah, kita tampilkan. Jadi mereka kita bawa ke kota Bandung Oh ya, dari Gunung Halu. dibawa. Jadi kita bikin festival. Ah. Festival Sahabat Pelosok. Supaya kita kenalin ke dunia entertain. Kenapa harus dunia entertain? Itu yang paling gampang. Mas. Mereka di desa aja masih pegang HP, masih pegang gadget gitu. Jadi kenapa enggak kita pakai cara yang sering mereka pakai. Ya dikenalkan pada dunia entertain, Tecep. Kebayang lah ya kalau dikenalin ke dunia entertain. Jadi mereka setelah dipanggungkan dengan panggung besar di kota Bandung, dikolaborasikan dengan artis-artis besar, sisanya mereka akan sustain. Iya. Karena setelah kita tampilkan dengan Kuburan, dengan Technovia Rosma, juara 1 The Koplo Academy, sama Westway. Ya mereka sisanya nanti setelah pulang akan melanjutkan itu berkolaborasi bersama pihak guru, pihak orang tua, dan dibuatkan sanggar. Itu program unggulan dari Nyaah Kalembur. Kayak gitu Tecip. Oke. Nah, dari apa ya, program SBA ini berarti kan SBA tuh apa ya, lihat dari lapangannya dulu nih gimana kondisinya, terus setelah itu SBA membuat program di sekolahnya, membangun motivasi dan mungkin membangun apa ya, minat lain di dunia teater. Nah, dari program-program ini nih Kak, gimana sih respon anak-anak selama program SBA ini dilaksanakan? Makin excited kita, makin capek kita. Karena sistemnya Kalembur kita tuh mewajibkan kalau anak-anak di rumah mau berangkat ke belajar sama kita, main sama kita, ya kita jemput di rumahnya. Oh. Ngepulangin pun kita pulangin juga gitu. Karena bentuk ini tuh ngebangunin sisi bakti kita bersama pihak orang tua yang selama banyak waktunya itu sama mereka. Jadi setiap kita nganterin pulang, kita punya point review sama hasil perkembangan atau rapot yang kita berikan per harinya. Misal, Ibu, Abi bade lain nyandak katanya. Bade membersamai Fauzan. Mau bawa Fauzan belajar sama main bareng SBA. Berangkat lah. Pulangin, Ibu alhamdulillah Fauzan teh yang asalnya tadi kata Ibu cuman belajar abjad tuh baru bisa A sampai J, sekarang udah sampai X gitu. Hampir Y sama Z-nya gitu. Nanti kita kembangin ya. Contoh hal kecilnya kayak gitu. Dari pun sama pemenuhan non akademiknya kita report. Jadi hal-hal kecil entah itu dari sisi karakternya, sisi motorik akademik dan non akademiknya kita report per day-nya. Nah, jadi apa hasil review anak-anak? Kalau ngebayangin muka mereka, kita langsung ngebayangin. Karena mereka tuh ngerasa Happy peran. Pasti. Iya, setuju. Karena mereka ngerasa di desa atau di keluarga atau di rumah, mereka mungkin sebagiannya setelah kehilangan sosok kakak bagi mereka. Makanya kita selalu ngasih motivasi ke volunteer tuh, kalian tuh kakak sementara, bayangin aja setelah kalian pulang tuh gak ada kakak-kakak lagi buat mereka. Aduh, Jadi kasih kesempatan buat mereka ngerasain apa yang seharusnya
peran kakak lakukan. Jadi hal itu yang kita terapkan dan akhirnya mereka merasa bahwa kita adalah kakaknya selama di sana dan apapun itu kita maksimalkan untuk penuhi gitu. Itu reviewnya sih. Kerasa banget sih karena apa ya, anak-anak di desa tuh kalau misalkan ketemu orang luar apalagi kita memberikan hal baru untuk mereka pasti excited banget kelihatannya. Apalagi menarik nih dari SBA sendiri, apa sih namanya, ngeinihin teater. Itu hal baru juga sih buat mereka. Lumayan juga ya, apa namanya, setelah 3 bulan masih ada diperpanjang dan ada apa ya, kesempatan yang lain gitu. Aku tertarik banget sih sama SBA sendiri, apalagi lihat program-programnya di sosmed tuh apa ya, anak-anak muda semua, terus program-programnya, terus lihat juga tuh dokumentasinya sangat memotivasi itu ya. Apalagi apa ya, ngajar anak-anak ke pelosok itu lumayan susah tantangannya, apalagi banyak banget. Apalagi tadi Kak Dimas sendiri jelasin tuh tantangannya berbagai hal yang SBA lakuin sendiri. Oke, melalui pengalaman Kang Dimas ini kita melihat nih bahwa kontribusi terhadap pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari mendampingi anak-anak, membangun komunitas belajar, hingga menciptakan ruang yang mendukung mereka untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih banyak Kak Dimas sudah menyempatkan waktu di Spill the Teach hari ini. Sukses selalu untuk karirnya yang di masa depan. Amin, makasih banyak juga. Oke, buat teman-teman semua yang menonton, menurut kalian bagaimana cara yang bisa dilakukan anak muda untuk berkontribusi di dunia pendidikan? Atau mungkin kalian pernah terlibat di kegiatan mengajar, komunitas, atau program sosial yang berhubungan dengan pendidikan? Nah, yuk ceritain nih pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagikan episode ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye.